Lo pikir anak orang kaya itu semua ngerti bisnis makan, F&B, apa semua tolol banyak. You cannot dapat apa-apa result dengan enggak bergerak. Realitinya itu lah ekspektasi kita tuh akan menyebabkan kita tuh gembira ataupun sedih. Goals aku tuh nggak masuk akal. Sesusah itu. Aneh nggak kalau kita tuh lihat anak orang kaya tuh mereka tuh kayak they know what to do in life ya. They never have a problem gimana memulain. And kenapa anak-anak orang kaya ini biasanya walaupun masa depannya kurang jelas, mereka masih kayak move gitu karena mereka tuh ada advantage of resources. Kalau aku tuh mau jadi property developer, aku cari uncle ataupun saudara yang udah bikin property development. Kalau aku mau investasi kayak daripada properti, aku cari aja uncle-uncle yang udah beli banyak properti. Cuma soalnya ini advantage mereka yang benar-benar golongan bangsawan ya. Yang kita yang miskin nih, yang lahirnya dengan keluarganya semua segitu-segitu tuh, nggak akan ada kelebihan seperti itu. Nah, saya tuh mulanya dulu, waktu habis belajar tuh, saya baca buku. Dan bukunya tuh, buku pertama saya baca mengenai Rich Dad Poor Dad. Dalam buku tuh jelas, dia ngomong kalau lu tuh mau kaya, lu perlu jadi ada investor ataupun business owner. Nah, goals aku tuh waktu itu mau jadi kaya, nggak mau miskin. Capek mau jadi miskin ya. Aku mau ubah nasib keluarga. Jadi aku baca buku itu dan aku jadikan Robert Kiyosaki itu sebagai hero aku. So, langkah pertama guys, if you don't know where to start, find a hero. Who you pick as a hero will determine what you will be in life. Orang kaya mudah, hero-nya banyak. Network-nya banyak. Dia ada kelebihan itu. Kita perlu cari dong. And the moment kita udah jumpa hero, kita perlu bergerak. Kalau lu nggak tahu apa yang patut dilakukan, ya udah jumpa hero tuh, baca interviewnya, cari gimana cara dia mulakan, ya udah mulain aja. Karena no matter what, you cannot dapat apa-apa result dengan enggak bergerak. Sukses perlukan momentum. Dan kadang-kadang momentum kita tuh mungkin arahnya salah, tapi bila udah gerak kita tahu arah aku ini salah nih. Ya udah aku kena berubah arah ke arah ini. Overthinking, memikirkan masalah tersebut nggak akan buat apa-apa. Mending bergerak. Lo pikir anak orang kaya itu semua ngerti bisnis makan, F&B, apa semua tolol banyak. Mereka ngomongnya banyak karena ada aset di belakang keluarganya, tapi mereka coba gagal, ya udah, coba lagi gagal, ya udah, akhirnya berjaya. Ceritalah motivasi dan apa semuanya tuh. Alright? Bisnis pertama dan kedua aku gagal sih. Dan bisnis ketiga aku alhamdulillah gede besar, udah ada PT di Malaysia, Singapura, Indonesia. So, kalau kita hari ini orang muda, lu ada keinginan untuk ubah nasib keluarga, udah capek mau jadi miskin kayak aku dulu, dua aja guys, cari mentor, hero. Mentor dan hero ini akan menentukan perjalanan kamu. Kalau hero lu, ani-ani ataupun OnlyFans, guess what? Lu akan jadi ani-ani dong. Lu tengok cewek lu, follow ani-ani. Dia pasti akan ke arah itu nanti. Mbak, lu tengok hero aku siapa? Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Tan Sri Said Muta Al-Bukhari. Ya, hero aku billionaire semua. Jadi aku akan ke arah itu. So guys, it's normal kalau sesat, tapi cari aja hero, itu permulaannya. Dan mula bergerak guys. Dan belajar along the way. Kita tuh nggak akan dapat memikirkan semua solusinya daripada awal. Mustahil. But kita belajar along the way, kita improve. I don't think I enjoy it. Right? So the word enjoy itu kayak menikmati gitulah. I don't think I enjoy the struggles, but mindset aku tuh adalah aku expect struggle. Kalau lu udah expect akan ada 2-3 kesusahan dan jadinya hari itu cuma 1 kesusahan, lu happy. Kalau lu expect 3 struggle hari itu, tapi akhirnya ada 30, jadi unhappy sih. So, realitinya itu lah ekspektasi kita tuh akan menyebabkan kita tuh gembira ataupun sedih. Nah, kenapa banyak orang sedih dalam perhubungan? Karena waktu mula-mula tuh effortnya kedua-duanya tuh tinggi. Jadi mereka pikir, oh enak ya nikah, enak ya itu.
right? Jadi mereka lanjut dengan berespektasi momentum itu akan bisa dikekalkan, walhal nggak realistis. Ekspektasi menurut saya itu sangat penting. If you lower your expectation in terms of success and increase your expectation in terms of challenges, biasanya itu akan sangat membantu. So for me, sebagai contoh, aku kan ada target ya. Target aku mau kasih $1 billion away ya. Itu my big, hairy, audacious goal ya. Aku mau jadi billionaire yang mensedekahkan semuanya tuh. Nomor satu, berapa orang aja yang jadi billionaire di Malaysia tuh? Nggak sampai 30 orang, guys. Kita ada 30 juta penduduk. Jadi level kesusahan aku yang perlu aku tempuhi untuk sampai ke level 30 orang itu, pasti yang paling tertinggi dan paling parah. Aku udah gagal investasi, udah gagal dalam perniagaan juga, udah gagal dalam perhubungan, perkawinan, right? But aku expect yang aku tuh masih belajar, aku tuh nggak perfect. Dan setiap kali berlaku kegagalan tuh mindset aku adalah apa yang aku bisa belajar, apa pengajaran yang mau Allah kasih ini, aku mau jadi billionaire nih. Mana mungkin kalau aku selembik itu soy boy bisa jadi billionaire deh, nggak mungkin lah. Aku perlu jadi terpaling alpha of alpha, right? Because I want to be a billionaire yang the six packs, right? So I want to be even rare than just billionaire. So pasti kalau aku mau jadi orang tuh selevel itu, aku perlu siapkan diri dulu. Jadi setiap kali aku tuh ditimpa cabaran ataupun kesusahan ataupun challenges, itu kayaknya menurut aku Allah tuh mau menyiapkan aku, alright, supaya lu layak dan bisa jadi billionaire yang ada six pack, yang punya keluarga bahagia dan dihormati oleh masyarakat. Goals aku tuh nggak masuk akal, sesusah itu. Jadi emang semua orang bisa dapat, nggak mungkin kan? Jadi hanya orang yang terpilih aja yang akan dikasih cabaran untuk sampai ke level itu. Jadi to me, setiap kali cabaran yang datang tuh, it's just Allah tuh mau menyiapkan aja. So for me, it's just important that setiap kali kesusahan tuh datang tuh, ekspektasi aku, ya, of course, aku mau jadi orang yang segini. Hidup itu nggak akan mudah tuh, aku cabarannya pasti banyak. Jadi goals aku belajar aja. Dan of course, you enjoy the good, you enjoy the bad. You have to learn to enjoy everything. And you have to learn yang at the end of the day, semua itu akan berlaku untuk kamu, bukan ke atas kamu. Life happens for you, not to you. Aku nggak tahu kalau aku tuh cukup qualify untuk ngomong itu, karena aku banyak aja distractionnya. Ya, I'm human after all ya. Cuma, I think learn to jadi malas. Orang yang senang kan distract nih orang rajin. Semua dia mau coba, semua dia mau usahain. Jadi makin tua nih aku udah belajar menjadi lebih malas. Lebih malas kita tuh sebenarnya lebih fokus. Karena we are saying no to all of these things which is not relevant in the long term. Right? So in a way, mager can be a positive thing bila kita tuh harness ke tempat yang betul. Nah, today banyak teman ngajak, ayo bro kita bikin bisnis film. Teman aku, baik aku, Datuk di Malaysia. Ayo bro kita main F&B, ayo bro kita main laundry. Aku mager, malas. Kalau nggak ada kaitan sama properti, nggak ada kaitan sama ekosistem aku, ya udah aku malas. Distraction aku kemana? Fitness, cinta, memahami wanita, memahami psikologi,